Ingin video selalu muncul di penelusuran YouTube? Ini triknya. Halo, selamat datang dan salam jumpa di Kacau Vlog, masih bersama Pak Kacau. Oke, Kacau viewer, saya yakin semua orang konten kreator pemula ingin videonya muncul di penelusuran YouTube. Nah, bagaimana caranya? Ada beberapa cara yang mesti kita lakukan dan membuat video kita itu selalu muncul atau judul kita itu selalu muncul di penelusuran YouTube. Ikuti terus videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu dapat yang terbaru. Dan Pak Kacap pun bersemangat untuk menghadirkan video-video buat kita semua. Trik yang pertama yang harus kita lakukan adalah memaksimalkan keyword di judul kita. Ya, nah caranya bagaimana supaya judul kita itu selalu yang teratas? Nah, kita harus minimal menggunakan beberapa tools agar keyword yang kita pakai, ya, kata kunci yang kita gunakan di judul, di thumbnail itu menjadi nomor satu di penelusuran YouTube. Nah, apa toolsnya? Yang pertama, kita minimal harus gunakan Google Trends, ya. Lalu yang kedua, penelusuran YouTube itu sendiri, dan yang kita pakai namanya TubeBuddy. Jadi minimal 3 tools ini kalian harus gunakan. Ya, bagaimana cara penggunaannya? Pertama kita buka dulu web browser di Android kita, lalu kita cari trends.google.co.id. Di sini kita akan menguji seberapa kuat dan seberapa seringnya keyword yang kita mau pakai itu dicari orang selama beberapa bulan terakhir atau dalam 1 tahun terakhir. Nah, kita sudah punya keywordnya ya. Kita contohkan keywordnya adalah YouTuber pemula. Nah, YouTuber pemula ini kita cari dulu ya, seberapa besar peluangnya. Nah, di sini masih tinggi ya, YouTuber pemula itu dari dilihat masih di grafik masih green ya, masih biru ya. Nah, tapi kita juga mau compare ya, coba kita bandingkan dengan keyword yang lain yang mungkin mirip-mirip sama ya, tapi seberapa sering dicari oleh orang ya. Kita coba dengan konten kreator ya, seberapa kuat konten kreator ini atau seberapa sering konten kreator ini dicari orang selama beberapa bulan terakhir ya. Tapi sebelumnya jangan lupa diubah dulu di penelusuran itu ya. Kita ubah dulu ke penelusuran YouTube ya, ke penelusuran YouTube ya, karena yang tadi sebelumnya adalah penelusuran Google ya. Nah, oke. Nah, ini kita lihat ya perbandingannya. Ternyata keyword dengan YouTuber pemula itu lebih tinggi ya yang cari selama setahun belakangan ketimbang konten kreator ya. Ini tools yang kita bisa pakai untuk menguji ya seberapa sering orang mencari kata tersebut di Google Trend ya. Nah, selanjutnya kita akan uji di Google penelusuran. Keyword yang sudah kita dapat tadi ya, YouTuber pemula itu yang kita akan uji di Google penelusuran ya. Di sini kita hanya menuliskan saja tanpa tekan enter ya. Nah, kita coba tulis ya. Nah, ya kita sudah tulis. Nah, ini hasilnya. YouTuber pemula itu banyak pilihan, banyak judul-judul yang sudah muncul ya. Cuman agar kita tidak bersaing dengan judul yang sudah ada, kita harus menambahkan sesuatu atau kata-kata lain ya, sehingga dia menjadi nomor satu di Google penelusuran itu ya. Coba kita tambahkan angka ya 2022. Nah, oke, YouTuber pemula 2022. Nah, di sini sudah terlihat ya, sudah tidak ada banyak saingannya lagi ya, YouTuber pemula 2022 ya. Nah, sudah ada pilihan-pilihan yang mendekati, tapi ya
tapi masih ada satu judul ya yang sama. Nah, kita coba kasih pembeda lagi, tambahkan ya dengan kata lain modal HP ya. Oke. Ya. Terlihat di sini ini sudah tidak ada lagi pilihannya lain, tidak ada judulnya lain. Nah, sudah dapat di ranking pertama di YouTube penelusuran ini. Nah, kita akan coba uji ke TubeBuddy. Kita sudah masuk di TubeBuddy dan kita langsung saja ke tagnya dan kita coba copy paste yang tadi, judul yang sudah kita dapat di penelusuran tadi, ide yang dari keyword, terus kita coba di penelusuran. Nah, kita coba uji di TubeBuddy seberapa kuat judul yang kita mau buat itu. Ini dia ya, judul itu kita coba cari berapa skornya ya. Nah, di sini sangat low, very low ya, masih fair. Coba ya, search volumenya masih rendah ya, kompetisinya juga masih rendah. Ini sangat disarankan, bolehlah, overall masih fair. Nah, boleh ya, kita sudah menemukan satu judul yang keywordnya kuat ya, dan punya potensi menduduki pertama di penelusuran YouTube itu sendiri ya. Itulah langkah-langkah kita memaksimalkan keyword kita menggunakan 3 tools tadi Agar keyword kita itu kuat dan berada di posisi atas di penelusuran YouTube. Lalu yang kedua, bagaimana kita selalu berada di urutan pertama di penelusuran YouTube adalah mengoptimasi thumbnail dan judul. Ya, sekali lagi, kenapa ini disampaikan? Karena kalau semakin banyak orang melihat thumbnail kita dan ngeklik video kita dan semakin banyak yang nonton, maka secara tidak langsung YouTube akan merekomendasikan video kita orang-orang yang nonton YouTube itu sendiri. Ya, jadi kita harus maksimalkan agar orang tertarik dengan thumbnail dan agar orang tertarik dengan judul kita, penasaran dengan judul. Nah, kalau thumbnailnya sudah maksimal, judulnya sudah oke, ya pasti orang akan lihat dan klik itu video kita. Jadi kalau sudah orang ngeklik dan nonton video kita, akan menyebabkan video kita banyak ditonton dan pihak YouTube ya akan merekomendasikan video-video kita ke orang-orang yang mencari konten yang sesuai dengan yang kita bahas di YouTube kita. Jadi sekali lagi, manfaatkanlah, bikinlah penonton kita penasaran dengan thumbnail dan judul. Tapi ingat ya, perhatikan juga hal-hal yang dilarang oleh program partnernya YouTube ya, karena thumbnail boleh provokatif tapi tidak boleh ada yang sifatnya membuli atau mengerikan atau hal-hal yang dilarang oleh pihak YouTube ya. Kita harus benar-benar real ya, seindah mungkin thumbnailnya, bagus judulnya, sehingga apa? Sehingga banyak orang yang nonton ya. Lalu yang terakhir yang mesti kita maksimalkan adalah video itu sendiri. Kalau keywordnya sudah maksimal, terus thumbnailnya sudah bagus ya, judulnya sudah juga oke, tapi videonya sendiri tidak menggairahkan untuk ditonton oleh penonton kita, untuk ditonton oleh viewer kita, endingnya apa? Retensinya akan turun. Nah, kalau retensinya turun, lambat laun video kita dianggap tidak bagus oleh YouTube dan tidak akan direkomendasi oleh penontonnya. Nah, ini bahaya sekali buat kita, apalagi konten-konten kreator pemula ya yang tidak memperhatikan ini. Nah, bagaimana caranya kita mengkonsep video itu dari awal sampai akhir itu betul-betul menarik dan ditonton oleh viewer kita. Nah, ini memang butuh kesabaran, apalagi kita yang pemula, yang mungkin ilmu videografinya kurang bagus ya, narasinya masih belepotan ya, bahkan materinya juga kadang-kadang masih ngambang. Nah, kita harus belajar terus. Intinya setiap video kita itu harus ada perbaikan ya. Jadi sama, video ini pun belum sempurna, selalu kita lakukan perbaikan di setiap videonya ya. Jadi 3 komponen ini untuk kita perhatikan bagaimana agar video kita itu berada di urutan pertama di penelusuran YouTube ya. Oke,
Barangkali itu saja di kesempatan kali ini. Jika kalian menganggap video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, bagikan juga buat yang lain, agar para konten kreator dan YouTuber pemula juga merasakan bagaimana sensasi membangun channel YouTube dari nol sampai berhasil. Oke, sekali lagi, tetap semangat, tetap berbagi, dan tetap menginspirasi. Sampai ketemu di video selanjutnya.